saya bukan kali ini saja sebetulnya ngomong bahwa MK itu kebablasan, udah cukup lama sebetulnya. Dan saya sudah lama mengeluarkan pernyataan bahwa MK itu harus ditertibkan atau harus dikembalikan kepada porsinya, yaitu menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar. Jadi posisi dia tuh hanya menerima dan menolak. Nah, menurut Undang-Undang Dasar 45 pasal 20, 20, 21, pemegang kekuasaan membuat undang-undang itu adalah DPR. Nah, kenapa ini perlu disampaikan? Supaya masyarakat kita jelas. Kalau DPR bikin undang-undang, itu bukan ngadi-ngadi, bukan ngada-ngada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera buat kita semua. Salam untuk seluruh para penonton Unpacking Indonesia dimanapun berada. Hari ini saya ditemani oleh narasumber yang top, Mr. Q. Halo Bang. Ini kadang-kadang gini, saya ketemu orang di airport di mana. Kok saya juga dipanggil Mr. Q? Mr. Q, Mr. Q. Saya dipanggil. Oh iya Bang ya? Iya, Mr. Q. Mungkin dia pikir Mr. Q itu berdua. Iya. Mr. Q, selfie dulu, selfie. Iya. Lah, saya bilang. Tapi saya nggak bantah, biar aja lah kan namanya orang. Betul. Tapi sebetulnya kalau dipikir-pikir barangkali mungkin karena dianggap mirip Bang. Kacamatanya sama, itu ya. Jenggot kumis sama. Jenggot kumis sama. Iya. Rambut ya kurang tipis saja. Abang kan memang ada keturunan Arab, iya kan? Kalau saya ini kadang-kadang dikira ada Arabnya juga Bang. Kadang-kadang saya sering dikira orang Indonesia Timur. Iya. Prof, Abang ini kalau saya nggak tahu bukan orang Aceh, orang Maluku. Maluku. Oh iya. Iya. Makanya saya tinggal di Maluku lama itu aman aja. Aman nih. Dianggap penduduk lokal. Iya. Ada sedikit juga NTT-nya ya. NTT. Makanya kata orang kalau saya staf khususnya Joni Plate, kok mirip banget ini sama menterinya kan. Yang penting jadi mungkin dari 10 orang tuh ya, yang kalau disuruh nebak, yang nebak saya orang Palembang tuh mungkin cuma 1 kali, jangan nggak ada. Iya. Umumnya ngira saya kalau nggak orang Indonesia Timur, orang Jawa. Karena kan orang Palembang itu Sumatera Selatan umumnya kan putih. Kemudian kan mata agak sipit sedikit juga, ya kan? Iya. Gitu. Ya, itu. Umumnya kan begitu. Ini kalau ada orang Palembang agak hitam. Tapi banyak juga sih ya. Itu istilah saya ini Palembang hitam. Dari bapak saya. Ya. Tapi kan ada Kalimantan Utaranya kan? Enggak ada Bang. Saya nggak punya darah Kalimantan. Walaupun saya kecil dan lama di Kalimantan Tengah. Oh, jadi ya, memang. Makanya Kalimantan Tengah itu jadi kampung halaman kedua. Sumatera Selatan di mananya? Di Palembang. Kalau bapak sih dari Banyuasin, ibu dari Ogan Komering Ulu. Tapi dari nenek itu udah dari tahun 50-an dari Palembang. Calon bupati ya? Ada sih keluarga-keluarga tuh nyebut-nyebut. Tapi kan saya kan panggilannya nggak ke jabatan publik sebetulnya. Ya. Kalau mau maju anggota DPR misalnya, bupati mungkin udah dari dulu karena kan temannya semua orang-orang partai, ketua partai. Tapi udah pas beginilah. Memang kita pas begini. Kita sesuai dengan panggilan aja Bang, sesuai dengan passion aja. Jadi Mr. Q, saya sudah nonton juga banyak sekali. Di mana-mana Mr. Q menjelaskan tentang persoalan MK dan DPR. Oh iya. Putusan MK, kemudian ada disambut oleh soal DPR. pilkada ya Bang ya, soal pilkada. Itu gimana ceritanya nih? Ya kalau pertama begini, saya melihat MK ini sebetulnya sudah terlalu lama kebablasan dalam menjalankan tugasnya. MK itu adalah lembaga yudikatif yang artinya dia itu menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar. Iya. Nah, kalau di konstitusi itu kan sebagai dasar hukum, semua hukum di Indonesia. Memang ada Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi ini adalah
lembaga baru yang baru lahir sebagai produk reformasi. Sebelumnya nggak ada. Nah, dia punya beberapa tugas, misalnya menguji pembubaran partai politik, kemudian sengketa wewenang antar lembaga yang kewenangannya diberikan oleh konstitusi, dan menguji hasil pemilu. Tapi yang paling dikenal oleh publik dan sering terjadi kan dua sebetulnya, menguji hasil pemilu, termasuk pilkada, dan menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar. Nah, kata menguji itu kalau hemat saya itu sebetulnya ya cuman menerima atau nolak saja. Kalau ada permohonan, ada judicial review yang diajukan oleh warga negara, oleh institusi ya, misalnya partai politik ya, atau lembaga mana ke Mahkamah Konstitusi terkait dengan undang-undang. Kalau itu permohonan itu ditolak, maka undang-undang yang berlaku ya tetap berlaku sebagaimana adanya, kan ditolak. Tapi kalau misalnya diterima, maka harusnya undang-undang atau pasal yang ditolak itu untuk perbaikannya itu dikembalikan kepada lembaga atau institusi pembuat undang-undang, yakni DPR. Biasanya kan MK begitu kan? Nggak, belakangan ini justru saya nggak hafal ya, karena saya kan orang ilmu politik bukan ilmu hukum. Tapi kok perasaan saya, nanti tolong kalau ada teman-teman dari ahli hukum dihitung tuh produk-produk keputusan MK itu terkait dengan judicial review. Berapa persen yang membuat norma, berapa persen yang tidak membuat norma. Membuat norma itu menulis pasal-pasal. Bahasa operasionalnya itu menulis pasal-pasal. Nah, feeling saya sih ya, kalaupun nggak 50% lebih, banyak sekali keputusan MK itu menulis pasal. Dan itu adalah kesalahan besar, hemat saya ya. Paling tidak kalau kita melihat dari kacamata kekinian. Saya bukan kali ini saja sebetulnya ngomong bahwa MK itu kebablasan, udah cukup lama sebetulnya. Dan saya sudah lama mengeluarkan pernyataan bahwa MK itu harus ditertibkan atau harus dikembalikan kepada porsinya, yaitu menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar. Jadi posisi dia tuh hanya menerima dan menolak. Nah, kita kan punya sistem bekerja dengan sistem demokrasi. Sistem demokrasi yang universal itu ada pembagian kekuasaan. Ada eksekutif, ada legislatif, ada yudikatif. Eksekutif melaksanakan, legislatif membuat undang-undang. Ya, kalau di konstitusi kita DPR itu selain membuat undang-undang juga ada pengawasan, ada peran dalam menyusun anggaran, dan yudikatif atau pengadilan, yudisial. Nah, di mana letak mandat politik dari rakyat? Kan demokrasi itu adalah sebuah sistem di mana pemegang kekuasaan tertinggi adalah rakyat. Tetapi kita hidup di dunia modern di mana negara bangsa begitu besar, ada dimensi wilayah. Misalnya Indonesia daratan aja 2 juta kilometer persegi. Dari ujung Aceh, Rumah Abang itu ke Papua sana, itu perjalanan mungkin kalau nonstop 9 jam kali ya. 9 jam lah. Ya. Itu sama dengan dari Jakarta kalau kita ke Teluk saya kira ya. Qatar misalnya. Ke Arab Jeddah lah. Ya itu. 9 jam. Jadi kalau yang pernah pergi umroh, haji atau nonton bola kemana Piala Dunia terakhir, Qatar. Itu ke Qatar punya bayangan tuh berapa jauhnya, berapa lamanya perjalanan. Itulah besarnya Indonesia. Belum lagi kalau kita bicara jumlah pemilih atau orang dewasa yang kemarin itu 204, mungkin sekarang udah 205 juta. Dibuatlah sebuah mekanisme untuk mengakomodasi itu, untuk tidak disebut memperantarai itu. Ada partai politik, lalu ada lembaga-lembaga yang punya tugas masing-masing. Karena ini kan pekerjaan yang sangat besar nih mengelola bangsa dan negara ini. Nah, mandat itu Bang adanya di lembaga eksekutif dan di lembaga legislatif. Kenapa? Itulah 2 jabatan yang dipilih oleh rakyat kita secara langsung. Presiden dipilih secara langsung, DPR dipilih juga secara langsung. Ya, walaupun dalam kerangka atau bingkai partai politik. Nah, jadi yang punya wewenang nih ya, secara de facto
secara de jure dan secara teori itu adalah DPR dan Eksekutif. eksekutif, presiden atau pemerintah. Nah, di konstitusi kita sendiri pun ya supaya bisa dibandingkan apple to apple ya. Kan tadi kita ngutip peran Mahkamah Konstitusi menurut Undang-Undang Dasar 45. Nah, menurut Undang-Undang Dasar 45 pasal 20, 20, 21 pemegang kekuasaan membuat undang-undang itu adalah DPR. Nah, kenapa ini perlu disampaikan? Supaya masyarakat kita jelas. Kalau DPR bikin undang-undang, itu bukan ngadi-ngadi, bukan ngada-ngada. Ngadi-ngadi itu setingkat di atas ngada-ngada. Iya. Di versinya saya, plesetan saya. Bukan ngada-ngada, bukan ngadi-ngadi. Dia itu menjalankan tugasnya, menjalankan perannya, menjalankan eksistensinya. Yang mau pakai teori demokrasi, mau pakai buku teks manapun juga, yang mau pakai konstitusi kita, ya memang kekuasaan membuat undang-undang itu ada di DPR. Jadi jangan pernah ada pikiran DPR ini nggak bener karena dia bikin revisi undang-undang atau dia bikin itu tugasnya dia. Kalau Anda nyalakan DPR, itu salah Anda, berarti Anda nggak ngerti teori demokrasi, berarti Anda nggak ngerti teori ilmu politik, berarti Anda nggak baca konstitusi, gitu bang. Itu pertama-tama yang menurut saya harus dijelaskan. Nah, justru selama ini hemat saya MK ini kelamaan, ya. Mungkin ini kesalahan kolektif kita, gitu ya, sebagai bangsa ya. Orang begini banyak, orang pintar juga begitu banyak, tapi kita kok kayak terima aja tuh Mahkamah Konstitusi itu nulis-nulis pasal itu, ya. Padahal bukan wilayah dia. Ya, dimanapun teori ilmu politik ya. Saya nggak tahu kalau ilmu hukum nanti ada perdebatan lagi ya. Tapi dimanapun teori ilmu politik, yang namanya yudikatif itu, yang namanya Mahkamah Konstitusi itu adalah yudikatif, bukan lembaga yang kewenangannya, kekuasaannya menulis undang-undang, gitu bang. Nah, kalau Mahkamah Konstitusi itu menulis pasal, berarti dia menerobos kepada wilayah lembaga legislatif. Dia justru kebablasan, bahkan keblinger. Kenapa? Karena dia mengerjakan bidang yang bukan bidangnya dia. Secara berseloroh saya cari analogi ya. Kalau Mr. Q kan dikenal dengan analogi. Kalau ibarat rumah sakit bang, kan ada departemen diagnosa, ada departemen treatment. Departemen diagnosa itu salah satu namanya laboratorium. Misalnya abang nih mungkin demam gitu, diduga demam berdarah. Di luar tanda-tanda fisik, untuk lebih memastikan biasanya kan diambil sampel darah kan, untuk diperiksa tuh di dalamnya itu ada nggak virus ya. Demam berdarah itu virus ya. Iya. Nah, tugas lab itu cuma mengatakan ini ada virus, ini nggak ada virus, kan begitu kan? Gitu. Dia cuma membuat kesimpulan saja, ini ada virus, nggak ada virus. Tapi pertanyaannya, apakah boleh petugas lab itu memberikan obat atau nyuntik? Boleh nggak bang? Nggak boleh. Yang berhak untuk ngasih obat dan nyuntik itu, nyuntik itu ngasih obat juga sih, cuman caranya dengan cairan diinjeksi ya, bukan diminum ya. Kan istilah minum obat tuh kan kita udah lewat oral kan sebetulnya kan. Sebetulnya obat tuh masuknya kan caranya macam-macam. Dia mengerjakan tugas dokter bang. Itu pengibaratan saya untuk MK. MK itu selama ini sudah terlalu lama malpraktek. Biasanya malpraktek tuh dokter. Kali ini yang malpraktek itu petugas lab. Itu dia tuh cuman ponis saja. Cuma setelah diperiksa, setelah didiagnosa, ternyata ini demam berdarah atau ini tidak demam berdarah. Kalau MK setelah diperiksa dibandingkan dengan konstitusi, ternyata pasal ini bertentangan atau tidak bertentangan. Kalau dinyatakan bertentangan dengan konstitusi, ya ini pasal dibatalkan. Tapi nulis pasal baru harus dikembalikan kepada dokter yang punya kuasa untuk memberikan obat, yaitu DPR bang, gitu. Nah bahayanya kalau Mahkamah Konstitusi itu
bisa menulis pasal, dia akan selalu ada risiko dia akan bertentangan dengan DPR. Kalau itu terjadi, Bang, pertentangan itu terjadi, maka kita pasti berhadapan dengan anarki. Pasti, Bang. Kenapa anarki? DPR tugasnya memang bikin undang-undang, sementara MK dianggap berhak untuk menguji penguji tertinggi undang-undang terhadap undang-undang dasar, dan keputusannya bersifat final dan mengikat. Nah, kata bersifat final mengikat ini yang kemudian membuat ini jadi anarki, Bang. Nah, itulah bahayanya kalau tugas yang bukan tugas Anda kerjakan, ya, maka bisa berbenturan dengan lembaga yang punya wewenang, Bang. Ya, jadi itulah yang menurut saya terjadi pada hari ini. Lepas bahwa opini publik kemudian misalnya ya lebih berpihak kepada kepada MK, menurut saya tetap harus dijelaskan duduk persoalan yang sesungguhnya, gitu loh. Agar menjadi pembelajaran publik, agar menjadi pembelajaran kita semua, gitu loh. Satu, bahwa kalau DPR itu bikin undang-undang atau revisi undang-undang, itu memang tugasnya, memang wewenangnya. Dua, Mahkamah Konstitusi selama ini sudah kebablasan. Nah, saya kan pernah dialog tuh ya dengan Pak Hamdan Zulfa, dengan yang lain-lain di media. Ya, tapi Anda itu kan pikiran Anda itu kan pikiran kuno, dia bilang gitu kan. Kalau pikiran yang sekarang ada yang namanya positif legislator, ada yang namanya judicial activism, gitu. Jadi peran untuk menulis undang-undang ini sering dijustifikasi dengan terminologi, dengan perspektif judicial activism itu, Bang. Bahwa kan hakim kan harus bahwa kita harus mengasumsikan bahwa kekuasaan membuat undang-undang itu bermasalah, gitu. Tidak melindungi minoritas misalnya, atau tidak memperjuangkan demokrasi misalnya. Maka kemudian kita boleh dong mengkoreksi itu. Mungkin iya, tetapi Anda harus pikirkan juga konsekuensinya. Kalau Anda lakukan itu, maka Anda bisa menciptakan anarki. Nggak jelas nih nanti, ya, siapa yang lebih berwenang, siapa yang benar, siapa yang salah. Karena Anda juga nulis undang-undang, gitu, Bang. Nah, di sisi yang lain, kan Anda juga mengakui bahwa ada dua mazhab dalam dunia hukum, dalam dunia peradilan. Ada judicial activism, tapi juga ada yang namanya judicial restraint, gitu loh. Ada yang namanya positif legislator, ada juga yang namanya negatif legislator. Kenapa ini Anda boleh, yang ini nggak boleh? Gitu, Bang. Seolah-olah yang ini salah dan cuma ini yang benar, gitu. Jadi ini ada argumentasi positifnya, membela hak minoritas misalnya atau memperjuangkan demokrasi. Tapi Anda nggak boleh lupa loh, bahwa ada mudarat yang mungkin lebih besar, bahwa Anda akan menciptakan anarki, gitu. Ya, singkatnya kalau per hari ini ya, dari lesson learned yang ada, menurut saya sih it is high time, atau ini udah urgen betul bahwa Mahkamah Konstitusi itu ke depan harus ditata ulang, pengaturannya, revisi undang-undangnya. Ada cukup banyak, ada beberapa kasus sebetulnya menurut saya di mana kemudian judicial activism atau MK yang bertindak sebagai DPR ini kemudian menimbulkan persoalan. Saya pernah ungkapkan beberapa kali, karena ini paling mudah dipahami dan paling mudah dilihat oleh masyarakat. Bagaimana ketika Mahkamah Konstitusi mengabulkan atau mengatur mengenai pemilu serentak, pemilu legislatif dan pemilu presiden serentak, itu ternyata menimbulkan masalah-masalah yang tidak diantisipasi oleh MPR sendiri. Bahwa jam kerja menjadi terlalu panjang karena penghitungan menjadi sangat panjang. Nah, ini bisa terjadi karena apa? Karena memang sesungguhnya bedanya MK dengan DPR. Ya. Kalau di DPR, apalagi kalau yang bersifat teknis-teknis, itu biasanya kajiannya udah panjang. Mendengarkan pengalaman-pengalaman dari para praktisi. Bahkan kalau pemilu, Bang, biasanya ada simulasi. Bagaimana pencoblosan dilakukan, bagaimana sequence dari pemilih, bagaimana pengaturan petugas TPS, dan seterusnya. Nah, MK dalam mengambil kesimpulan, ini umumnya ya saya lihat ya, ini nanti harus teman orang hukum nih, tapi saya menduga ini nggak salah. Dia menggunakan apa yang dalam
ilmu pengetahuan itu dalam apa? Dalam filsafat ilmu pengetahuan itu disebut sebagai armchair method, metode kursi goyang. Nah, gitu. Ya kan filsuf kita, ilmuwan kita dulu kan sebelum masuk zaman empiris, merumuskan sesuatu itu kan atau menyimpulkan sesuatu itu dengan metode kursi goyang. Wah, ya ini begini, hubungan ini begini, ini begini. Sementara masalah yang sedang dia hadapi dan harus diputuskan itu nggak bisa metode kursi goyang, Bang. Harus turun ke lapangan, harus ada simulasinya. Membuat daerah pemilihan itu harus ada implementasinya, harus ada teknisnya. Kayak kita bikin rumah tuh harus ada maketnya. Iya. Nggak bisa cuma di kepala-kepala aja. Bingung tukangnya. Ya, belum lagi kita misalnya bicara bahwa pembuatan undang-undang itu sumber dayanya tuh banyak sekali. Draft dari pemerintah misalnya, itu kan satu kementerian. Pemikir-pemikirnya, personalianya banyak sekali. Di DPR sendiri fraksi ada 9 misalnya. 2019-2024 ada 9. Iya. Ke depan 8. Ada staf ahli. Nah, sekarang Mahkamah Konstitusi berapa sih sumber dayanya? Apakah setara dengan dengan yang ada yang tersedia di kementerian, di departemen, yang tersedia di DPR? Menurut saya pasti jauh, Bang. Ya. Jadi dari kacamata itu sebetulnya kita sudah bisa mengatakan bahwa desain sekaligus sumber daya, sekaligus personalia dari Mahkamah Konstitusi itu pasti jauh tidak sesuai, tidak kompatibel dengan pembuatan undang-undang. Jadi Anda jangan berpretensi untuk menulis pasal. Pertama, memang raison d'être sekaligus substansi Anda adalah yudikatif, ya. Yang kedua, memang sumber daya dan yang lain-lain itu memang tidak tersedia untuk menulis pasal-pasal. Iya, gitu, Bang. Kan kembali lagi kan justru yang diharapkan oleh pemohon itu kan judicial review. Ya. Sekarang yang dilakukan itu kan justru perubahan. Perubahan terhadap pasal-pasal tadi. Kalau kata Gelora, ya kan yang memintakan judicial review ini kan Partai Buruh sama Partai Gelora. Partai Gelora malah bilang kami nggak minta pasal-pasal itu. Nah, kalau dalam istilah hukum kan itu disebut ultra petita itu. Jadi melebihi yang dimintakan. Ultra petita itu sering dianggap sebagai heroismenya Mahkamah Konstitusi. Heroismenya lembaga peradilan yang disebut sebagai judicial activism tadi itu. Tapi mereka, mohon maaf, jangan lupa, apakah memang yang diminta, yang dibuat oleh Mahkamah Konstitusi itu, ultra petita itu, sesuai nggak dengan permintaan, keinginan, kemauan, kebutuhan dari pemohon? Iya. Sekarang kan adanya Mahkamah Konstitusi itu kan berawal dari permohonan. Menurut saya nggak boleh lari dari permohonan, Bang. Iya kan? Masa yang diminta A yang dikasih B kan? Apa itu sesuai? Gitu loh. Nah, balik lagi bahwa memang pada hari ini Mahkamah Konstitusi itu dia playing God. Playing God dia. Kenapa? Dia yang menguji dan mengatakan ini diterima atau ditolak, bertentangan atau tidak dengan Mahkamah Konstitusi. Habis itu dia nulis sendiri gitu loh, Bang. Jadi yang berlaku despotik ya menurut saya ya. Despot ini ya. Kalau tidak ya despot lah, berlaku sewenang-wenang, itu menurut saya adalah Mahkamah Konstitusi. Mereka merasa mereka di atas DPR, di atas MPR malah. Di atas MPR. Di atas semua manusia-manusia yang lain yang ada di Republik ini, Bang. Karena mereka merasa mereka lah yang paling paham cara menafsirkan konstitusi itu, sekaligus mereka juga yang berhak untuk menulis itu, Bang. Ini playing God, Bang, ini, Bang. Yeah. Berbahaya sekali, Bang. Jadi mohon maaf ya, Anda jangan berasumsi bahwa despot itu cuma ada pada kekuasaan politik. Jadi per hari ini, Bang ya, menurut saya kita menemukan despotisme itu pada lembaga yudikatif. Nah, sekarang misalnya kalau itu dilakukan dan secara hukum itu kan salah. Bang, saya lanjutin dulu nih, Bang. Presiden masih ada kontrolnya.
oleh DPR, oleh masyarakat. DPR ada kontrolnya oleh eksekutif, oleh masyarakat. Tapi yudikatif dalam hal ini Mahkamah Konstitusi, siapa kontrolnya? Seolah-olah semua yang dikeluarkan difatwakan oleh mereka itu semua benar. Pertanyaannya apa? Iya. Pertanyaannya apa? Iya, Bang. Nah, menurut saya disitulah kemudian sesungguhnya kita harus berpikir jauh lebih mendalam mengenai eksistensi lembaga Mahkamah Konstitusi. Iya. Sekali lagi, lepas dari opini publik pada hari ini yang anggaplah berpihak kepada Mahkamah Konstitusi, menurut saya kita harus tetap kritis ya dengan tindakan-tindakan, dengan keputusan-keputusan Mahkamah Konstitusi. Tidak hanya secara konten, tetapi juga secara filosofis dan secara sangat fundamental, Bang. Itu yang saya mau ajak dengan omongan saya ini. Ya, dan mungkin saja ya, ini ada satu skenario politik. Saya melihatnya begini. Biasanya fungsi MK itu seperti yang kita lihat pada saat MK atau MMK, Bang? ada MK kan sekarang. Yang Abang mau sebut ini MK ya? MK. Mahkamah Kehormatan untuk Mahkamah Konstitusi, Ya, oke? MK. Nah, kita bisa melihat ini ada satu skenario politik, ya. Ada kepentingan politik di sini, ya. Dan keputusan ini kan permohonan ini sudah lama sekali. Ya, diajukan pada Mei 2024. Nah, tapi kan baru diputuskan ada momen mau pilkada jelang seminggu pilkada. Ya, walaupun itu bisa dijawab dengan jawaban teknis, Bang ya. Oh ya, masih pekerjaan menumpuk. Lah, iya. Ya kalau menumpuk nanti aja setelah pilkada diputuskan kan gitu sebenarnya. Jadi kita lihat di sini ada kepentingan politiknya. Dan kemudian yang saya merasa aneh, biasanya MK itu kan justru fungsinya dia menguji. Bang, ini kita nggak ngomong MK loh, Bang. Kita hanya ngomong MK loh. MK belum muncul loh. Ini kaitannya. Karena ada statement dari Palguna. Oh, Ya kan ada statement. Dia kan kalau nggak salah dia bilang apa? Dia ngomong apa? Dia mengatakan bahwa DPR tidak boleh bertentangan dengan keputusan MK. Harusnya kan yang dia lakukan itu kan penyelidikan terhadap MK, benar nggak nih? Iya. Tapi justru dia mengatakan tuh DPR nggak boleh. Benar. Nah ini menurut saya ini kan lucu ini. Iya. Gitu. Di sini yang saya katakan tadi ada skenario politiknya. Skenario politik ini, Bang, bisa masuk kalaupun memang betul ada skenario politik ya. Saya nggak berani mungkin menyimpulkan ada atau tidak. Skenario politik ini bisa masuk karena kita ini sudah terlanjur salah kaprah. Salah kaprah itu adalah salah yang diterima sebagai kebenaran. Makanya disebut sebagai salah kaprah. Apa yang membedakan salah aja dengan salah kaprah? Salah kaprah itu kesalahan yang diterima sebagai kebenaran. Bahwa Mahkamah Konstitusi itu bisa, boleh, dan bagus menulis pasal-pasal. Nah, itulah kesalahan kolektif kita. Terlalu lama membiarkan praktek ini berjalan tanpa koreksi. Padahal praktek itu sangat-sangat berbahaya. Di satu sisi dianggap bisa memperjuangkan demokrasi, di satu sisi dianggap bisa mengkoreksi kalau ada hak minoritas misalnya atau hak-hak tertentu yang kalah oleh suara mayoritas di DPR, tapi mereka lupa bahwa judicial activism ya sebagai terminologi yang barangkali untuk memudahkan kita pakai bagi praktek menulis pasal-pasal atau menulis norma, itu ternyata berpotensi untuk melahirkan anarki. Karena ketika DPR sebagai lembaga yang jelas-jelas tegas-tegas merupakan wewenangnya membuat undang-undang, itu menulis undang-undang atau merevisi undang-undang, ketika itu berbeda dengan Mahkamah Konstitusi, maka ya ini terjadi anarki. Iya. Nah, saya mau menambahkan juga bahwa pembuatan undang-undang itu adalah suatu siklus. Nah, kalau namanya siklus kan siklus itu kan asal katanya kan cycle, Bang, muter dia. Undang-undang yang sudah dibuat dari tidak ada menjadi ada, setelah beberapa waktu karena situasi dan kondisi diperbaiki, direvisi. Kemudian setelah beberapa waktu dikoreksi, direvisi lagi, menyesuaikan dengan situasi zaman, menyesuaikan dengan perubahan pemikiran, perubahan paradigma. Nah, pada fase-fase tertentu dia akan mengalami judicial review.
Karena namanya undang-undang dibuat oleh manusia, ya kan? Bisa ada kesalahan, bisa ada problem yang sudah pernah dikoreksi muncul lagi. Tetapi itu suatu siklus. Jadi kalau DPR merevisi undang-undang, ya itu siklus. Siklus, Bang. Siklusnya itu kapan ada, bagaimana, dan seterusnya, itu adalah produk dari interaksi berbagai macam variabel. Interaksi pemikiran, interaksi ideologi, interaksi kepentingan, ya. Kemudian interaksi antar kekuatan partai politik yang besarannya berbeda-beda di lembaga parlemen pada suatu waktu. Bisa jadi perubahan undang-undang itu dipengaruhi oleh komposisi kekuatan partai politik yang udah berubah gitu kan. Kenapa sekarang berubah? Ya karena atau 3 tahun lagi akan berubah. Karena komposisi kekuasaan di DPR atau perolehan kursi-kursi partai di DPR udah berubah. Yang sebetulnya mencerminkan aspirasi masyarakat yang juga berubah, Bang. Perubahan komposisi kursi di DPR itu kan cerminan dari perubahan preferensi dari masyarakat. Dan preferensi masyarakat itu adalah sabdo pandito ratu, alias suara Tuhan itu tadi. Jadi orang tuh nggak bisa juga mengatakan, oh ini karena kepentingan DPR. Loh ya memang memang partai politik itu adalah lembaga tempatnya kepentingan, walaupun bukan cuma kepentingan. Tapi di situ ada pemikiran, ada ideologi, ada sejarah, ya kan Bang? Iya. Partai politik kita ini kan berdiri kan masing-masing kan punya landasan pemikiran. Saya udah pernah jelaskan di sini berulang kali pada saat Pilpres yang lalu, bagaimana sejarah Republik kita ini, ya, ketika dia lahir, bahkan sebelum dia lahir, itu sudah ada pemikiran-pemikiran yang berbeda-beda antar kelompok masyarakat, antara tokoh-tokoh politik. Ada tokoh-tokoh yang berpikiran bahwa negara yang didirikan itu, misalnya kalau zaman dulu ya Bang, kerajaan, itu yang disebut oleh Bang Jimli itu kan, ada loh pendiri negara kita yang ketika berkumpul itu ditanya ini mau bentuknya republik atau kerajaan, ada yang menyebut kerajaan walaupun minoritas, sehingga yang berdiri adalah republik karena kan mereka minoritas kan. Nah yang mau republik pun juga ini republik berdasarkan apa? Berdasarkan Pancasila atau berdasarkan Islam. Itu semua kita udah paham Bang, anak kecil juga tahu gitu. Tetapi kan itu seringkali hanya sekedar hafalan saja. Nah, pada momentum ini saya mau menunjukkan bagaimana perbedaan-perbedaan partai politik itu ada kepentingan, ada ideologi, dan sebetulnya yang disebut sebagai kepentingan itu tidak harus selalu bersifat egoistik. Dia bisa bersifat bersifat publik, Bang. Kalau misalnya PDI Perjuangan ya mau memperjuangkan undang-undang yang katakanlah memperlakukan sama semua kelompok masyarakat, itu adalah kepentingan dia dalam kerangka mengabdi kepada ideologinya. Kalau ada partai-partai misalnya yang ingin mengedepankan kepentingan kelompok tertentu, ya memang itu adalah kepentingan dia untuk melayani ideologinya, Bang, gitu. Jadi nggak ada kata yang salah kalau kita bicara kepentingan dalam partai politik dan dalam DPR gitu. Ini kata kepentingan ini kan telah mengalami proses pemburukan mana ya? Peyoratif ya, mengalami proses peyorasi di situ dia. Saya mau meletakkannya menjadi sesuatu yang lebih proporsional gitu. Nah, manusia sendiri, Bang, ini kita bicara yang fundamental ya, Bang. Manusia itu sendiri sebetulnya selalu dalam suatu titik tarik menarik antara antara altruisme dengan egoisme. Secara sederhana saya pakai terminologi. Altruisme itu adalah bekerja untuk kepentingan orang lain tanpa memikirkan kepentingan diri sendiri. Egoisme itu sebaliknya, memikirkan kepentingan diri sendiri dulu, baru orang lain. Nah, kalau buat saya sebagai student ilmu politik sekaligus juga student psikologi ya, sebetulnya tiap orang itu ketika lahir dia sudah punya kecenderungan loh. Ada yang altruismenya lebih kuat, ada yang egoismenya lebih kuat.
hemat saya tugas kita di politik adalah mencari orang dengan komposisi yang tengah-tengah, Bang. Tengah-tengah. Nah, orang yang altruisme itu tidak selalu berada pada profesi tertentu. Sekilas nih ya, profesi-profesi itu ada kadar altruismenya dan egoisme sendiri-sendiri. Misalnya yang altruismenya tinggi, anggaplah misalnya perawat, dokter, dai, ustadz, guru. Orang-orang ini secara instinktif ya, atau bukan instinktif ya, barangkali ini secara stereotip lah. Orang yang altruismenya rendah, egoismenya tinggi. Pengusaha, politisi. Iya kan, Bang? Itu. Wartawan saya nggak tahu di mana. Mungkin altruismenya dianggap tinggi gitu. Pokoknya semua wartawan idealis. Pertanyaan saya, emang nggak ada dokter yang komersil? Banyak, Bang. Mungkin lebih banyak lagi ya. Loh, jangan-jangan lebih banyak lagi. Jadi nggak semua profesi dokter itu adalah orang yang altruistik. Kalau kita bicara individu-individu, banyak dokter itu yang egoismenya besar sekali, Bang. Begitu juga sebaliknya, tidak semua politisi. Persis, that's my very point. Nggak semua politisi itu orang yang egois. Banyak politisi yang memang punya altruisme yang tinggi. Banyak sekali. Ya, kita ngomong deh misalnya, siapa yang ada di sini? Bung Hatta, altruis atau egois? Saya kira orang bisa mengatakan pasti beliau sangat altruis kan? Nah, pakai contoh Bung Hatta aja udah patah tuh. Stereotip bahwa politisi itu adalah orang-orang yang egois. Ya toh? Ya. Banyak, Bang, politisi yang altruis itu banyak. Pengusaha, apakah semua pengusaha itu pasti egois? Mungkin dia punya motivasi keuntungan dalam menjalankan profesinya. Tapi apakah dia tidak punya kepedulian untuk misalnya membantu orang lain? Saya yakin banyak sekali pengusaha. Bahkan membantu kesuksesan partai-partai politik kan. Nah itu motifnya harus digali, Bang. Apakah altruis atau egois? Saya kasih contoh. Sekarang siapakah manusia yang jumlah donasinya paling besar kepada orang lain? Pasti pengusaha dong. Pasti pengusaha. Bill Gates, Warren Buffett, ya. Kalau di Indonesia Tahir, ya kan, terkenal banget tuh beliau itu. Ya, orang kan nggak bisa memberi kalau dia nggak punya. Kamu hanya bisa memberikan sesuatu yang kau punyai. Kau tidak bisa memberikan sesuatu yang kau tidak punyai. Gugur lagi kan asumsi bahwa semua pengusaha itu orang yang egois. Dan begini, pengusaha, politisi, pejabat, nggak mungkin dia egoistik 100% itu nggak mungkin, Bang. Karena kalau dia egoistik 100%, maka dia akan jadi parasit di mana inangnya mati. Ya, sistem gini, pengusaha itu sesungguhnya adalah orang-orang yang bekerja untuk create value, create manfaat, create benefit. Bisnis itu apa sih? Bisnis itu adalah solusi yang kau berikan kepada orang lain dan kau mendapatkan bayaran untuk itu. Itu namanya bisnis, Bang. Solusi itu ada value kan, Bang? Nggak mungkin pengusaha itu membuat suatu bisnis yang kemudian masyarakat itu akan cuman rugi, nggak ada untungnya. Berhenti dia sebagai masyarakat, Bang. Ketika dia berhenti sebagai masyarakat, dia berhenti sebagai ekosistem ekonomi. Ini kan sama dengan virus yang menyedot inangnya mati, sehingga akhirnya dia ikut mati sendiri gitu, Bang. Iya. Gitu. Jadi itu harus dijelaskan agar masyarakat ini paham bahwa dunia itu tidak hitam putih, jauh lebih bernuansa dibandingkan dengan yang sering muncul di media massa atau di media sosial. Mr. Q, kita tidak terasa penjelasan Mr. Q aja ini sudah 38 menit lebih. Iya. Terima kasih banyak. Sama-sama. Sampai jumpa. Selamat weekend. Ya, namanya aktivis, Bang, ya. Weekend pun diskusi juga ya, Bang. Weekend diskusi, makanya semua kita batalkan. Gitu. Kasih, Bang. Oke.